Halo Indra, halo Pastor Tony, are you ready for the second one? Oke, mari kita masuk di dalam plenary yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Welcome back. I trust you had a good stretch break, even though it's only 10 minutes break. Ya walaupun cuma 10 menit, saya percaya saudara cukup istirahat. In Plenary 2 tonight, we want to move into something more practical. I've entitled this, Rethinking Discipleship in Small Group Communities. Dalam sesi 2 ini kita akan beralih ke sesuatu yang lebih praktis, itu memikirkan kembali kemuritan dalam komunitas kelompok kecil. In the book Life Together, Faith in Community, the German theologian Dietrich Bonhoeffer articulates one of the most important spiritual rhythm for discipleship through community. Dalam satu buku seorang teolog Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer, itu bukunya berjudul Hidup Bersama, Iman dalam Komunitas, mengartikulasikan salah satu ritme spiritual yang terpenting untuk sebuah kemuritan dalam komunitas. And I quote, "Let him who cannot be alone beware of community." Saya mengutipnya, biarlah dia yang tidak bisa sendirian berwaspada terhadap komunitas. And let him who is not in community beware of being alone. Biarlah dia yang tidak berada di dalam komunitas berwaspada terhadap kesendirian. In other words, if we as disciples of Jesus Christ do not take time personally and regularly to be alone with God, dengan kata lain, kalau kita sebagai murid Kristus tidak melakukan waktu kita secara teratur untuk menyendiri dengan Allah, to receive from God His unconditional love as our constant source of identity, calling, and belonging. Untuk menerima kasih-Nya yang tanpa syarat, untuk terus-menerus sebagai satu sumber identitas kita, panggilan dan kepemilikan kita. If we do not have that time alone with God, kalau kita tidak meluangkan waktu sendiri bersama dengan Tuhan, we can end up becoming toxic and unhealthy people in the community. Kita bisa menjadi orang-orang yang beracun dan tidak sehat di dalam sebuah komunitas. Because we expect the church community or the small group community to meet all our needs for love, for approval, and security. Jadi kita mengharapkan komunitas kelompok kecil itu bisa memenuhi kebutuhan kita akan kasih, persetujuan, dan rasa aman. And for whatever that's lacking in our life, that only God alone can give and provide to us. Dan apapun juga yang kurang yang hanya dapat diberikan dan disediakan oleh Allah. This is a weight too heavy for any small group community to bear. Ini adalah satu beban yang terlalu berat untuk ditanggung oleh komunitas kelompok kecil manapun. And so when we find a small group community failing us or the church community disappointing us in meeting our needs, jadi pada waktu ketika satu komunitas kelompok kecil itu gagal atau mengecewakan kita dalam memenuhi kebutuhan we kita, become frustrated, angry, and hurt, and it expresses itself in gossip, in manipulation, and even trying to control others. Dan kita menjadi frustasi, marah, terluka, dan kita mengekspresikannya dengan gosip, manipulasi, dan mengendalikan orang lain. In Plenary 2, we want to rethink discipleship in our small group communities. Di dalam sesi kedua ini kita ingin memikirkan kembali kemuritan kita di dalam komunitas kelompok kecil. That for discipleship through communities, even in our small group communities to happen, true discipleship through community must always begin with Christ. Jadi apapun itu komunitas kita harus memulainya dengan Kristus. And then it expresses itself through authentic discipleship and intentional disciple making in the small group communities. Dan kita mengungkapkan itu di dalam satu kemuritan yang otentik dan pemuritan yang intensional di dalam satu komunitas kelompok So kecil. discipleship through community starts with firstly being Jesus' disciples. Dan kemuritan di dalam komunitas kelompok kecil itu dimulai dengan pertama-tama menjadi murid Yesus. And being Jesus' disciples, there are three things the Bible tells us we are called to be and to do as disciples of Jesus. Dan untuk menjadi murid Yesus itu kita ada 3 hal panggilan dari Tuhan untuk kita menjadi dan melakukan apa yang harus kita Can we lakukan. meet your Bibles tonight to Matthew chapter
4, verse 19 to 20. Mari kita membuka kitab kita di kitab Matius pasal 4 ayat 19 sampai I 20. invite Brother Indra to read for us in Bahasa. Saya Please. akan membacakan Matius 4 ayat 19 sampai 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. To be Jesus' disciples, we need to firstly hear his call. Untuk menjadi murid Yesus yang pertama-tama kita harus mendengarkan panggilannya. Tonight, if you forget everything I share, in to remember the call of Jesus for all of us as his disciples is to simply follow him. Nah, kalau hari ini apapun yang kalian dengar, kalian lupakan, jangan lupakan satu hal ini, yaitu apapun yang kita menjadi murid Yesus itu kita harus mengikuti The word dia. disciple in the Greek simply means a learner, student, or a follower. Nah, jadi kata di dalam Yunani itu menjadi follower itu adalah untuk menjadi pengikut So a Kristus. disciple of Jesus is a follower of Jesus. Jadi menjadi murid Kristus itu kita adalah pengikut Yesus. The call of Jesus to us is not to join the church. Panggilan Yesus untuk kita itu bukan untuk bergabung menjadi jemaat di sebuah gereja. It's not to be part of a small group community. Bukan menjadi bagian dari komunitas, sebuah komunitas. Tonight, would you hear his call once again to follow Jesus? Malam ini, kalau engkau menjadi murid Yesus, yang pertama-tama engkau mengikut To Yesus. follow Jesus is to know him intimately. Untuk mengikut Yesus itu kita harus mengenal Tuhan Yesus itu secara intim. Is to listen to him intently. Untuk mengikuti, untuk belajar dari Dia, To watch him closely. untuk memperhatikannya dengan cermat, Is to understand his teachings diligently. memahami ajaran-ajarannya dengan tekun, Is to accept his lordship and authority over our lives willingly. dan kita bisa menerima otoritasnya dengan sukarela. Is to take and acknowledge him as Lord and Master and leader of our lives humbly. Dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai guru kita, dan sebagai pemimpin kita dengan It rendah is to hati. love him deeply Untuk mengasihi Dia secara mendalam and to obey him faithfully. dan mematuhinya dengan setia. Would you hear his call today to follow him? Apakah engkau ingin mendengarkan panggilannya untuk mengikuti Dia? I learned as a Christian growing older and older, it doesn't get easier as we grow older. Sebagai seorang Kristen, saya belajar bahwa tidak akan semakin mudah untuk kita bisa mengikut So Tuhan. whether you are a young Christian or you have been a long time Christian, we must press on to strive, to struggle and pursue like an athlete on the pitch, single-mindedly hearing his call every day to follow him. Seberapapun lamanya kita menjadi orang Kristen, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua, kita harus terus maju untuk berusaha, bergumul, mengejar seperti seorang atlet di lapangan dengan satu pikiran mendengar panggilannya untuk mengikutinya Dia dengan setiap Hear hari. his call. Dengarkan panggilannya. The second is to heed his command. Yang kedua itu adalah memperhatikan akan perintahnya. And this is taken from John chapter 13, verse 34 to 35. And invite Brother Indra to read in Bahasa for us. Jadi di yang kedua ini, panggilan kedua ini di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling Jesus mengasihi. gave to every disciple two great commands here. Tuhan memberikan setiap murid itu dua perintah yang sangat besar. Two commands for us to heed, to obey. Dua perintah yang harus kita taati. The first is to love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa dan pikiran. And the second is to love your neighbor as yourself.
Dan yang kedua itu kita mengasihi sesama kita seperti dirimu sendiri. The essence of discipleship through community could be summed up in these two commands, loving God and loving others. Jadi inti dari kemuritan bisa diringkas di dalam dua perintah ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. And loving God is our vertical relationship with Him. Mengasihi Allah itu adalah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. And loving others is our horizontal relationship with others. Mengasihi orang lain itu adalah hubungan horizontal kita dengan orang lain. But notice the relationship between the two. Kita harus perhatikan antara kedua hubungan It is ini, only when we get our vertical relationship right with God yaitu pada saat kita mendapatkan hubungan vertikal kita itu dengan benar dengan Tuhan, then can we truly have the strength and the power and the love to heed God's command to love others. nah oleh karena itu kita akan bisa mendapatkan kekuatan untuk kita bisa mengasihi sesama kita. And the others could be our spouse, our Dan, children, dan mereka itu adalah mungkin pasangan kita, anak-anak kita, our bosses and our colleagues in the office, bos kita ataupun rekan kerja kita di kantor, and even our enemies in the horizontal relationship. dan bahkan itu adalah musuh kita sendiri di dalam hubungan kita secara horizontal. No church is perfect. Tidak ada gereja yang sempurna. No small group communities are perfect. Tidak ada kelompok kecil, komunitas kelompok kecil yang sempurna. You know why? Because they are made up of imperfect people like you and me. Kenapa? Karena itu dibentuk dari orang-orang yang tidak sempurna seperti engkau dan saya. With sinful people like you and me who have been saved by grace, but we are marching towards holiness. Kita ini adalah orang-orang berdosa yang berjalan bersama-sama untuk menuju kepada And kekudusan. there will be people in the church, in a small group community, who will say the wrong things and do the wrong things that will disappoint and upset us. Pasti ada orang-orang di dalam komunitas kelompok kecil kita yang mengatakan sesuatu yang mengecewakan dan membuat kita kesal. And the only way we can heed this command to love others is when we are born again, where the Holy Spirit is in us, changing us and filling us to love others, even though they are not lovable. Dan salah satu cara kita bisa memperhatikan perintah ini, kita harus untuk mengasihi orang lain adalah ketika kita dilahirkan kembali, Roh Kudus di dalam kita mengubah kita dan mengisi kita untuk mengasihi orang lain walaupun orang itu tidak pantas untuk The dikasihi. one distinct characteristic of any disciple of Jesus Christ is not in his name. Salah satu karakteristik yang berbeda dari seorang murid itu bukan pada namanya, It's not in her necklace that she wears bukan pada kalung yang dipakainya, or being born in a Christian family. atau bukan dilahirkan di dalam keluarga Kristen. But that one distinct characteristic of any disciple of Jesus is loving others. Satu-satunya karakteristik yang berbeda dari seorang murid itu adalah mengasihi orang lain. Sure, on this side of eternity, there'll always be misunderstanding, tension in the community. Ya, tentunya di dalam dunia ini kita akan ada mengalami kesalahpahaman, ketegangan, dan dendam di But dalam we bring komunitas. all this at the foot of the cross of Jesus. Tapi kita bawa semua ini ke kaki salib. And we look at the love of God for us to motivate us to love others. Dan kita memandang kepada kasih Tuhan untuk memotivasi kita untuk mengasihi orang lain. If God could ever love someone like me, God is going to help me to love others around me. Jadi kalau Tuhan bisa mengasihi seseorang seperti saya, Tuhan pasti akan menolong saya juga untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. God is going to help me to love that person that is not so lovable and not so loving. Nah, kiranya Tuhan juga akan menolong kita untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang mungkin tidak pantas untuk disukai. Tonight, as you listen to this, if the Holy Spirit is pointing his divine finger in your heart, Malam ini jika Roh Kudus atau sedang mengarahkan jari ilahinya di dalam hati kita, to a person you need to reach out and love in this IDMC conference, menggerakkan kita untuk mengasihi kepada seseorang yang perlu saudara jangkau dan kasihi. or someone in your church, someone in your community, Atau mungkin seseorang di dalam gereja ataupun di dalam komunitas kalian. would you tonight, before you lie down on the bed to sleep, send a simple SMS to the brother or the sister and says, you are loved with the everlasting love of Nah, God. maukah nanti malam sebelum engkau tidur, engkau
bisa memberikan satu SMS atau WhatsApp kepada mereka, mengatakan, bro atau sis, kamu dikasih dengan kasih Allah yang Being kekal. Jesus' disciples, firstly, we hear his call. Menjadi murid Yesus yang itu pertama-tama itu mendengar panggilannya. Secondly, we heed his command. Yang kedua itu kita memperhatikan perintahnya. And finally, we hand down his commission. Dan yang terakhir, akhirnya kita meneruskan amanatnya. This is found in Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Nah, ini kita bisa temukan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. And I invite Brother Indra to read for us in Bahasa. Saya akan membacakan Matius 28, 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir These are the zaman. last words of Jesus, often called the Great Commission for the church. Ini adalah kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus yang sering kita sebut sebagai amanat agung buat gereja. Notice the Great Commission is about making disciples of all nations. Perhatikan bahwa amanat agung ini adalah tentang memuridkan bangsa. It is making disciples and not making buildings. Ini untuk memuridkan, bukan membangun gereja. It's making disciples and not making money. Ya, ini untuk menjadikan murid, bukan mendapatkan uang. It's making disciples and not making programs. Nah, tidak untuk menghasilkan program, tetapi untuk menghasilkan murid. As our great King Jesus commands his church to go and make disciples. Karena Raja Yesus kita memberikan perintah yang agung ini, amanat agung untuk gerejanya untuk pergi dan We memuridkan. must not relegate this great commission to a great suggestion or even the great omission. Jadi kita tidak boleh menganggap ini hanya sebagai satu saran saja, saran terbesar atau bahkan menjadi satu kelalaian terbesar The kita. disciple-making church is called not just to be doctrinally sound, but also to be missionally faithful. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi sehat secara ajaran atau doktrin, tetapi juga kita setia secara misi The kita. Great Commission essentially is making disciples who will be disciple makers, who will make disciples. Nah, amanat agung kita itu adalah memuridkan mereka untuk menjadi murid dan juga akhirnya mereka akan menjadi pemurid atau orang-orang yang memuridkan lagi. And we look beyond our own generations, Dan kita melihat many generations to come. dan kita akan melihat melampaui generasi kita sekarang ini dan banyak generasi yang akan datang. Because the church is called not to be a monument, but a movement of being disciples and making disciples of Jesus Karena Christ. gereja dipanggil bukan untuk menjadi sebuah monumen saja, tetapi menjadi sebuah gerakan untuk menjadikan orang-orang murid Yesus dan menjadikan mereka murid-murid yang memuridkan lagi. Factories make shoes. Nah, pabrik membuat sepatu, School makes students. sekolah membuat siswa, pelajar, Army training camp makes soldiers. camp pelatihan tentara membuat tentara, But only the church of Jesus Christ make disciples Ada. of Jesus tetapi Christ. hanya gereja yang bisa menjadikan murid Yesus Kristus. What a privilege. Ini adalah satu hak yang istimewa. What a commission that Jesus has given to us as his church. Wah, ini adalah satu amanat yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada gereja. And may 2022 IDMC Conference Indonesia rekindle in your heart and in your church Jesus' commission to us. Dan biarlah kiranya konferensi IDMC yang 2022 ini bisa menghidupkan kembali dalam hati saudara Make disciples of all nations. untuk menjadikan, memuridkan semua bangsa. As we hear what it means to be Jesus' disciples tonight, Nah, kita telah mendengar bagaimana menjadi seorang murid Yesus Kristus. because if we are not Jesus' disciples, discipleship will not happen in our small group communities. Karena kalau kita sendiri tidak menjadi seorang murid, maka kemuridan kita itu tidak akan terjadi di dalam sebuah komunitas kecil. Some of us may find ourselves lagging behind in our discipleship journey. Nah, mungkin sebagian dari kita itu merasa terlena di dalam perjalanan kemuridan kita. We have been lagging behind in complacency and lethargy triggered by the prolonged pandemic.
dan kita itu merasa lesu, kemudian dipicu lagi oleh pandemi yang berkepanjangan, We run off track in 1,000 directions. kita berlari keluar dari jalur ke dalam 1000 arah. We cast off restraint and we go around in circles. Kita ingin terlepas dari kekangan dan kita akhirnya berputar-putar saja. And we trip our own feet Dan kita tersandung dari kaki kita sendiri. until we settle this in the deep recesses of our hearts. Sampai kita harus menyelesaikan ini di dalam relung hati kita yang paling dalam. That as Jesus' disciples, we will heed his call. We will hear his call. Dan baru bisa kita mendengarkan panggilannya dan kita bisa memperhatikan perintahnya dan meneruskan amanatnya. We will heed his command and we will hand down his commission to future Dan generations. kita bisa meneruskan ini kepada generasi-generasi yang akan datang. So that we will change the way we see things Dan kita akan mengubah cara pandang kita. and we will radically change the way we live our lives. Dan kita mengubah cara kita menjalani hidup kita. Let's, by the grace of God, revamp the entire operating system of our lives, transform the church culture from the inside out, and stretch every nerve, every fiber of our being to hear his call, heed his command, and hand down his commission. Mari kita dengan anugerah Tuhan kita mau mengubah seluruh sistem operasi kita, mengubah budaya gereja dari dalam keluar, dan kita berusaha untuk bisa mendengarkan panggilannya, memperhatikan perintahnya, dan meneruskan amanatnya. That's what discipleship in small group communities are all about. Itulah yang dimaksudkan dengan kemuritan di dalam komunitas kecil. We come together to hear his call, to follow him. Kita datang bersama-sama untuk mendengar panggilannya dan mengikuti dia. We come together to heed his command, to love God and to love others. Dan kita memperhatikan perintahnya, melakukan perintahnya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. We come together in our small group community to hand down Jesus' commission to go make disciples so that they will become disciple makers for Jesus. Dan kemudian kita di dalam kelompok kecil kita mau meneruskan amanat Tuhan Yesus dengan menjadikan murid lagi. How are the small groups in intentional disciple making church different from small group in other churches? Nah, bagaimana kelompok-kelompok kecil dalam gereja intensional yang memuridkan itu berbeda dengan kelompok-kelompok kecil dengan gereja-gereja yang lain? We believe that small groups are the essential base for disciple making in a local church. Ya, sebagai gereja yang memuridkan dengan intensional, kita percaya bahwa kelompok-kelompok kecil ini adalah dasar penting untuk pemuridan di gereja lokal. And these small groups are intentional disciple making units of the church. Dan gereja IDMC, gereja yang memuridkan ini, menjadikan kelompok kecil ini adalah unit pemuridan yang intensional. And what is a small group? A small group is a covenantal community of brothers and sisters. Apa itu kelompok kecil? Kelompok kecil ini adalah satu komunitas perjanjian antara saudara-saudari yang berkomitmen kepada Allah, Committing themselves to God and to each other to meet regularly, to support, serve, encourage one another. dan mempunyai juga komitmen satu dengan yang lainnya untuk bisa bertemu secara teratur, untuk saling mendukung, saling melayani, saling menyemangati. And so they are a covenantal community of what? Authentic disciples and intentional disciple makers. Nah, mereka adalah komunitas perjanjian yang seperti apa? Komunitas perjanjian yang mempunyai para murid yang otentik. Authentic disciples that follow Christ by hearing his call. Nah, murid-murid otentik yang mengikuti Kristus dengan mendengarkan panggilannya, By heeding his commands and by handing down his commission. yang memperhatikan, melakukan perintah-perintahnya dan meneruskan amanatnya. But they don't stop there. As being authentic disciples, they grow and multiply themselves as intentional disciple makers. Tetapi mereka tidak berhenti di sana, bukan hanya menjadi murid-murid yang otentik, tetapi juga menjadi pemurid-pemurid yang intensional, memuridkan orang lain. What is authentic discipleship? Apa itu kemuridan yang otentik? It's simply following Jesus. Yaitu sangat sederhana, yaitu mengikuti Yesus. All that I described earlier tonight in the session. Seperti apa yang tadi saya sudah jabarkan. And di intentional sesi disciple pertama. making is essentially
helping others to follow Jesus. Dan pemuridan yang intensional itu adalah membantu orang lain untuk mengikut Yesus. So everyone in a small group are following Jesus, Sehingga semua orang yang ada di dalam komunitas ini semua mengikuti Yesus, but they're also helping others to follow Jesus. tetapi mereka juga membantu orang lain yang lain untuk mengikuti Yesus. The others include non-Christians, Orang lain itu termasuk juga orang-orang yang bukan Kristen, young Christians, orang-orang Kristen yang masih muda, growing Christians, orang-orang Kristen yang bertumbuh, mature Christians, orang Kristen dewasa, long-time Christians, orang Kristen yang sudah lama menjadi Kristen. but we're still helping them to follow Jesus all the way. Kita menolong mereka itu untuk mereka bisa mengikuti Yesus. What then is the purpose of the small group community? Lalu apa tujuan dari kelompok kecil? It is to be a spiritual community. Tujuannya itu adalah menjadi satu komunitas yang rohani. Notice the word spiritual community. It's not just a community that come together to sing song or to eat together. Perhatikan, adalah ini menjadi komunitas rohani, spiritual, bukan komunitas yang cuma datang untuk bernyanyi dan bermain. The small group is a spiritual community for these two purposes, for spiritual maturity and for spiritual multiplication. Jadi kelompok kecil itu adalah satu komunitas rohani untuk apa? Untuk dua hal, yaitu menjadi dewasa rohani dan untuk bisa menjadi bermultiplikasi atau melipat gandakan kerohanian. It's a joy to know that in our church we do have non-Christians who come to our church. Ini satu hal yang sukacita bagi kami. Di gereja kami ada orang-orang yang belum percaya yang datang ke gereja. But as they grow in the Lord and mature in the Lord in the spiritual community, they rise up to serve, they rise up to lead, and now their lives is multiplied into spiritual multiplication. Ya, tapi kemudian mereka menjadi orang percaya dan menjadi bertumbuh di dalam kerohanian mereka, dan akhirnya sekarang ini mereka melayani. What does discipleship through a small group community looks like then? Seperti apa kemuridan melalui komunitas kelompok kecil itu? Well, it comprises maybe between 6 to 15 people, youth, young adults, or even adults. Kira-kira komunitas kelompok kecil itu terdiri dari 6 sampai 15 orang, baik dewasa, pemuda, ataupun yang lainnya. They meet regularly. Most of them will meet weekly. Mereka bertemu secara teratur, kebanyakan itu mereka bertemu setiap minggu. And they will meet in homes, and if they are youth or young adults, they often will use the premises of the church to meet together. Biasanya mereka bertemu kalau nggak di gereja, kadang-kadang juga di rumah-rumah. It can be a homogeneous group or intergenerational as well. Kelompok itu juga menjadi kelompok yang seragam, yang homogen, ataupun juga yang antar generasi. Like the small group I belong to has got people who are much older than me. They are retired or semi-retired already in their lives. Jadi kelompok kecil di mana saya berada, itu ada orang-orang yang jauh lebih tua dari saya, mereka sudah pensiun. There are at least 5 things that we see happening in the discipleship through a small group community. Paling tidak ada 5 unsur yang kita lihat, yang kita bisa lihat di dalam satu komunitas kelompok Often it kecil. begins with welcome to love each other. Yang pertama-tama itu sambutan untuk bisa saling mengasihi, Dan- memperhatikan. There is worship that will point us to adore God together. Ada satu penyembahan di mana kita diarahkan untuk memuji Tuhan. And then we open up the Word of God for us to know God together. Dan kemudian kita buka dengan firman Tuhan untuk kita bisa lebih mengenal lagi Tuhan kita. And as we open up the Word, we share our walk in how we are following God in the light of His Word. Dan pada waktu kita membuka firman Tuhan itu, kita juga saling membagikan bagaimana kita berjalan di dalam mengikut Tuhan. And the small group community finally ends up in works as in how do we together serve God or individually serve God in the marketplace, even as a small group community together in reaching out to one another's family. Dan akhirnya yang terakhir itu ditutup dengan bagaimana kita akhirnya bisa menjadi melayani Tuhan dimanapun kita berada, kita bekerja untuk Tuhan, baik di tempat kerja kita ataupun di dalam keluarga kita.
I praise God, many of you are faithfully following Jesus in your life. Saya memuji Tuhan karena saya percaya kalian telah mengikuti Tuhan dengan setia. And tonight, if you are already in a small group community, Dan malam ini kalau kalian sudah berada di dalam sebuah kelompok kecil, I pray that you will make a difference in your small group community in bringing about true discipleship through community. jadi saya berdoa supaya kalian itu bisa menjadi seorang murid yang memberikan dampak menjadi satu kemuritan di dalam kelompok kecilmu. But tonight, if you are listening to the conference, but you are in a church, but you're not in any small group community, I want to encourage you tonight, before you leave, for those of you on site in Bundle, or for those of you who are watching online, see your pastor, your leader this Sunday and says, I'm convicted. I want to be part of a small group community. Tetapi pada malam hari ini kalau ada dari kalian yang masih belum masuk ada di dalam satu komunitas kecil dan kalian merasa tergerak dan diyakinkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, mungkin minggu ini kalian bisa kasih teks atau SMS kepada pendetamu ataupun kepada pemimpinmu, mengatakan bahwa ya saya diyakinkan bahwa saya perlu ada di dalam sebuah komunitas. For many of kecil. you are following Jesus tonight, would you ask God to give you three names, three people whom you can help for the rest of this year to follow Jesus? Bagi kalian semua yang sudah mengikuti Yesus dengan setia, berdoa supaya minta ada 3 nama untuk untuk kalian bisa tolong, kalian bisa bantu mereka untuk bisa mengikuti Yesus juga. I am here where I am today because there are so many people that God has brought into my life in the church community. Saya bisa berada di sini sekarang ini itu adalah karena adanya peran daripada kelompok-kelompok kecil di mana saya berada. God sent different ones into my life to connect me to God. Dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang berbeda-beda untuk terus menolong saya bisa terus berhubungan dengan Tuhan. God sent different ones into my life to connect me to others. Tuhan juga mengirimkan orang-orang untuk menolong saya bisa terkoneksi dengan orang-orang yang lain. And in the community, they love me enough to correct me. Dan di dalam satu komunitas kecil itu, mereka itu bisa menolong saya, mengkritik saya. They love me enough to teach me the word of God. Mereka mengasihi saya untuk mengajarkan saya firman Tuhan. They love me enough to equip me and to train me. Mereka mengasihi saya sampai mereka juga menolong saya, memperlengkapi saya. They love me enough to bless and encourage me in my discipleship journey with God. Dan dengan kasih mereka pun mereka menolong saya, memberkati saya di dalam perjalanan kemuritan saya. But all this can only happen in the context of the church community and in the small group community. Tetapi semua itu terjadi di dalam satu konteks komunitas bergereja, khususnya di dalam komunitas kelompok kecil. That is why until today, even I as a senior pastor, I make time every Thursday night to be in my small group community. Oleh karena itu, walaupun saya sudah sebagai seorang gembala sidang, saya masih meluangkan waktu untuk bisa ikut masuk di dalam satu kelompok kecil. Just this week, a city pastor found out that I am in a CG myself. Said, you mean you still have time to attend CG in your busy life? Bahkan dalam minggu lalu itu ada ada pertemuan dengan kelompok para pendeta di Singapura. Ada yang bertanya kepada saya, kamu masih punya waktu untuk ikut dalam kelompok kecil? I told them, if you spell my name Tony backwards, he says, why not? Kalau saya katakan kepada mereka, kalau kamu mengeja nama saya Tony dari belakang itu sebetulnya jadi why not? Ya, mengapa tidak? And I go to be part of a small group community, not because they need me. I go to the group because I need them in my life. Saya datang mengunjungi komunitas kelompok kecil ini bukan karena saya diperlukan di sana, tetapi saya justru membutuhkan kelompok kecil ini. I know I'm stronger together with my brothers and sisters whom God will use to speak into my life. Karena saya tahu saya akan bertumbuh kuat di dalam kelompok kecil ini karena mereka mampu berbicara kepada saya. In fact, just this week on Monday, I contracted COVID-19.
So I'm self-isolated in a room in my Nah, house. jadi minggu ini di hari Senin saya terkena COVID dan saya harus isolasi diri sendiri. And I'm so glad the people in my small group are praying for me. Dan saya bersuka cita karena orang-orang di dalam kelompok kecil saya itu mereka berdoa buat saya. And I'm stronger together because I know that even as I speak now, they are praying for me. Dan saya merasa dikuatkan karena saya tahu bahkan pada saat ini pun saya percaya mereka itu sedang mendoakan saya. Because there's a lot of phlegm that irritates my throat. Karena saya pernah kasih tahu ke mereka bahwa ada reak yang ada di dalam tenggorokan saya yang membuat mengganggu suara saya. I know as I'm part of a small group community, I'm stronger together to help me follow Jesus. Nah, saya percaya kalau saya berada di dalam satu kelompok kecil, saya bisa bertumbuh kuat dan sesama kami bisa saling menolong untuk saya bisa mengikut Yesus. And in this small group community, I know I'm stronger together in helping others to follow Jesus as well. Dan di dalam kelompok kecil ini pun saya tahu saya bisa bertumbuh kuat untuk bisa menolong orang lain pun mengikuti Yesus. May God help all of us to be stronger together. Kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya kita bisa bertumbuh kuat bersama-sama. As we see discipleship happening in our small group community. Saat kita melihat sebuah kemuritan terjadi di dalam komunitas kelompok kecil. Let's bow our heads in prayer together. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. As we close our eyes and bow our heads, two groups of people I want to speak to right now. Pada saat kita menutup mata dan menundukkan kepala, ada dua kelompok orang yang saya ingin berbicara kepada mereka. The first are those who are not in small group community. Yang pertama-tama adalah mereka yang belum berada di dalam komunitas kelompok kecil. You may attend the church, but you're not in any small group community. Mungkin kau rajin datang ke gereja, tetapi engkau belum berada di satu komunitas kelompok kecil. Tonight, in the light of God's word, would you repent? Because there is God's design for your discipleship. Malam ini di dalam terang kasih ilahi, kiranya engkau mau bertobat dan karena itu adalah rancangan untuk setiap kita. You are stronger and not weaker when you are together with other brothers and sisters in a small group community to follow Jesus together. Engkau akan bertumbuh kuat, bukan menjadi lemah, karena engkau berada di dalam satu komunitas saudara-saudari yang bisa saling bertumbuh kuat bersama-sama. Tonight has a very simple, concrete application. Is to go to your leaders, text them and says, help me connect me to a small group community so that I might experience discipleship through community. Sebagai satu langkah praktis malam ini, kalian bisa melakukan sesuatu dengan mendatangi pemimpin kalian atau pendeta kalian atau memberikan teks SMS kepada mereka mengatakan bahwa kamu ingin bergabung menjadi di dalam satu komunitas kelompok kecil. The second group of people I want to speak to are those who are already in small group community. Puji Tuhan. Yang kedua adalah kelompok yang sudah ada di dalam kelompok kecil. Puji Tuhan. Tonight God's word says don't go through the motion. Malam ini Tuhan mengatakan kepada kalian jangan hanya begitu-begitu saja. It's a good time to evaluate and examine the health and the state of your small group community. Ini adalah waktu yang baik untuk mengevaluasi lagi kesehatan daripada komunitas kelompok kecil kalian berada. If your small group is stagnant and it's going through the motion without direction and vision, or you're discouraged, or you don't have a small group leader, then ask for help from your church leaders. Kalau komunitas kelompok kecil kalian tidak bertumbuh dan hanya berjalan seperti itu saja, malam ini kiranya engkau boleh meminta bantuan kepada pemimpin gereja kalian. Because the health of any disciple-making church in any part of Indonesia is as strong as the health of the small group community. Karena murid-murid yang gereja-gereja, komunitas gereja yang sehat itu akan sehat kalau komunitas kelompok-kelompok kecil mereka itu sehat. Strong small groups, strong church. Kelompok kecil yang kuat akan membuat gereja yang Weak menjadi small kuat. groups, weak church. Kelompok kecil yang lemah akan melemahkan gereja. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. Lord, we pray for your special grace
and blessing over all the small groups represented in this 2022 IDMC conference tonight. Tuhan, kami berdoa meminta anugerah-Mu yang spesial untuk setiap kami yang ada di dalam konferensi, yang mengikuti konferensi IDMC Indonesia 2022 ini. Oh, pour your spirit upon every small group leader. Kiranya Engkau curahkan kuasa Roh-Mu kepada setiap pemimpin-pemimpin kelompok kecil. Pour your spirit upon every small group member, Lord. Kiranya juga Engkau mencurahkan kepada setiap anggota kelompok kecil, That they may hear your call to follow Jesus. supaya mereka bisa mendengarkan akan suara-Mu, perintah-Mu, Heed your command to love others memperhatikan dan melakukan perintah-Mu untuk mengasihi sesama, and to hand down your commission to make disciples of all nations. dan meneruskan untuk melakukan amanat agung-Mu untuk menjadikan menjadikan bangsa-bangsa murid-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.